Selamat pagi para pemirsa di rumah. Pada pagi hari ini akan saya bahas tentang perkalian istimewa, yaitu suatu konsep aljabar yang sangat mendasar, tetapi nanti akan kita terapkan pada perkalian aritmetika yang kita sudah bahas pada pertemuan terlebih dahulu, yaitu tentang perkalian secara cepat. Nah, banyak sekali cara-cara yang kita pakai untuk menentukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kali ini kita menggunakan konsep perkalian istimewa ini untuk menerapkannya pada perkalian yang cepat. Jadi misalnya kita ditanya berapakah 13 kali 17? Itu kita akan menjawabnya dalam waktu yang kurang dari 10 detik kira-kira. Nah, bagaimana konsep ini? Nah, ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Kita sebut sebagai perkalian istimewa. Ini di dalam aljabar yang sangat dasar. Perkalian istimewa ini diajarkan. Ada beberapa jenis yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Memang para siswa itu diminta untuk menghafal rumus-rumus itu. Tapi di sini akan saya jelaskan prosedurnya. Mengapa rumus-rumus menjadi demikian. Semoga diperhatikan dengan baik para pemirsa di rumah. Supaya bisa memahami rumus-rumus yang kita hafal selama ini. Misalnya yang pertama. Di dalam aljabar dasar itu kita sudah mulai diperkenalkan dengan apa yang disebut sebagai variabel. Jadi ada huruf, kadang-kadang orang menggunakan X dan Y, atau P dan Q, atau A, B, C, dan seterusnya, terserah kita. Nah, huruf-huruf ini akan mengambil nilai berapa saja, maka disebut sebagai variabel. Jadi bisa berapa saja, yang nanti kita bahas itu, kemudian nanti bisa juga kita transformasi ke angka-angka biasa untuk membuktikan apa yang kita hafal itu. Misalnya saya menggunakan variabelnya A dan B misalnya. Maka perkalian A ditambah B dikali A ditambah B lagi. Nah, perkalian jenis ini karena ini dan ini sama, maka ini ditulis sebagai A ditambah B kuadrat. Nah, berapakah hasilnya? Nah, perkalian seperti ini kita pahami ini kali ini, kemudian yang ini dikali ini, perhatikan baik-baik ya. Jadi A ketemu A, kemudian A ketemu B. Jadi suku yang ini sudah selesai. Kemudian suku yang kedua, jadi ini ketemu ini, kemudian ini nanti ketemu di sana. Jadi ada 4 langkah. Ya. Kita mulai dengan yang atas dulu. Jadi ini kali ini dulu. A dikali A itu berarti A kuadrat. A dikali A. Kemudian A dikali B itu berarti kita tulis saja AB. Kemudian perkalian yang dari bawah ini, jadi B dikali A, itu saya tulis BA atau AB. Ya. Ingat bahwa perkalian huruf antara A kali B tulis AB saja, kalinya tidak usah tulis. AB dan BA itu sama. Seperti kalau di perkalian aritmetika, misalnya kita mengatakan 2 kali 3 atau 3 kali 2, jadi dibolak-balik hasilnya sama, yaitu 6. Maka dalam perkalian variabel pun demikian, A kali B atau B kali A itu sama. Jadi di sini saya tulis AB saja. Kemudian ditambah B kali B. Hasilnya adalah B kuadrat. Nah, perhatikan bahwa ini dan ini kan sama persis nih. Jadi kalau A ditambah A itu menjadi 2A. AB ditambah AB berarti menjadi 2AB.
Sehingga ini saya uh, tulis di bawahnya menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, perhatikan, jadi bahwa kalau ini ada kuadrat di sini, ini saya tulis di sana saja supaya bisa lihat hubungannya. Sehingga A plus B kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Jadi lihat bahwa di sini selain ada kuadrat di A, ada kuadrat di B, tapi di tengahnya ada 2 kali AB. Nah, ini penting sekali yang harus diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana kalau pengurangan? Jadi yang kedua adalah A kurang B dikali A kurang B, atau saya tulis secara singkat berarti A kurang B dalam kurung kuadrat. Nah, ini saya jabarkan ke bawah saja. Ini seperti di atas, berarti ini, lalu ini, kemudian ini. Jadi saya tulis pertama yaitu A kuadrat, kemudian A dikali minus B berarti min AB. Min AB, lalu min B dikali plus A berarti min BA, atau saya tulis min AB juga. Kemudian nanti min B dikali min B, berarti min ketemu min positif, plus. Sehingga saya tulis di sini adalah plus B kuadrat. Karena suku ini dan ini sama persis, minus sama minus berarti min 2. Jadi ini hasilnya adalah A kuadrat min 2AB tambah B kuadrat. Nah, sehingga di sini saya tulis di sini ada supaya kita bisa lihat hubungannya. Ini hasilnya adalah A kuadrat kurang 2AB ditambah B kuadrat. Perhatikan bahwa di sini ada perbedaan sedikit. Yaitu kalau di sini A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, kalau di sini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya, jadi perhatikan hanya berbeda di sini saja. Di sini plus 2B, di sini min 2AB. Nah, itulah perbedaan antara perkalian istimewa jenis pertama dan jenis yang kedua. Sekarang yang ketiga, di sini kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi perkalian yang satu itu adalah A ditambah B, kemudian yang satu lagi adalah A kurang B. Nah, kalau ini bisa saya tulis A plus B kuadrat, ini A min B kuadrat, kalau ini karena berbeda sehingga tidak bisa ditulis kuadratnya. Nah, juga kita menjalani proses yang sama, jadi ini ketemu ini, kemudian di sana, lalu ini, dan ini. Ya, jadi sekarang hasilnya saya tulis di bawah, jadi ini ada A kuadrat dikurang, ya, karena ini ke sana, ini plus kali ini, jadi kurang AB, kemudian plus B dikali plus A, berarti di sini plus BA atau AB, lalu plus B dikali min B, berarti minus B kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah, nah, perlu bisa diperhatikan bahwa ini ada minus AB, ini ada plus AB. Sama persis, tandanya berlawanan. Jadi seperti plus 7 min 7, 0. Plus A min A, plus A min A, 0. Nah, ini ada min AB plus AB, berarti habis ini 0. Sehingga yang tersisa adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya, perlu bisa di rumah, perhatikan bahwa kita memiliki 3 model perkalian istimewa. Yang satu A plus B kuadrat, yang kedua A min B kuadrat, lalu yang ketiga adalah A plus B kali A min B. Nah, kemudian bagaimana menerapkannya pada perkalian aritmetika tentang perhitungan cepat. Waktu pertemuan pertama dan kedua, soal teknik
perhitungan cepat, itu kita menggunakan banyak pendekatan-pendekatan, tetapi untuk perkalian istimewa belum saya terangkan di sana karena memang belum dijelaskan teorinya. Nah, jadi sekarang kita mulai menerapkan konsep-konsep ini kepada perkalian aritmatika, dalam hal ini perkalian cepat. Jadi tadi itu kita menghasilkan 3 rumus ya. Bisa katakan ini rumus yang pertama adalah A plus B kuadrat, itu hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lalu rumus yang kedua, A min B kuadrat, itu adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Dan rumus yang ketiga adalah A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi perhatikan kita mempunyai 3 rumus penting di dalam perkalian istimewa. Untuk penerapannya, yang pertama saya terangkan itu nomor 3 dulu. Rumus yang ketiga ya. Jadi rumus yang ketiga ini adalah A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Misalnya kita ditanyakan dengan berapakah perkalian antara 13 dan 18 misalnya. 13 dan 17 misalnya. Maka saya akan menjawabnya ini dengan waktu yang cukup cepat, mungkin kurang dari 10 detik, yaitu hasilnya adalah 221. Ya. Nah, jadi bisa cepat seperti itu. Kenapa demikian? Itu nanti akan saya jelaskan dari contoh-contoh soal ini. Ya, jadi yang pertama, ini jangan saya kasih nomor aja, saya kasih tanda bintang aja. Nah, nomor yang pertama misalnya adalah 12 kali 14. 12 kali 14. Ini hasilnya adalah 168. Ya. Jadi para pemirsa lihat bahwa saya bisa menjawab dalam waktu yang kurang dari 10 detik. Bahkan mungkin sekitar 4 atau 5 detik saja. Nah, ini bagaimana caranya? Ini saya menulisnya sebagai 13 kurang 1 dikali 13 tambah 1. Ya, lihat bahwa A plus B kali A min B itu hasilnya harusnya adalah 13 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, ingat tentang daftar bilangan kuadrat. Ya. Jadi saya ingatkan kembali waktu pertemuan pertama pernah saya jelaskan ini, tetapi sekarang saya ulangi lagi. Bilangan kuadrat itu mulai dari 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 100, 121, 144, 169, 196, dan 225. Itu bilangan kuadrat sampai angkanya 15. Nanti untuk selanjutnya mungkin akan saya jelaskan bilangan di atas 15. Barangkali bisa sampai 25 misalnya. Tetapi kita perhatikan yang ini dulu. 13 kuadrat itu 169. Ya. Jadi ingat bahwa bilangan kuadrat itu kalau perlu, dan saya anggap itu sangat perlu, apalagi bilangan-bilangan kecil, itu harus kita hafal di luar kepala. Jadi seperti halnya, 7 kali 8 berapa? 56. 9 kali 7 berapa? 63. Nah, itu tuh sudah tidak kita pikirkan panjang lebar, tetapi sudah ada di dalam pemikiran kita. Nah, begitupun daftar bilangan kuadrat. Ya. Misalnya 14 kuadrat berapa? 196. 8 kuadrat berapa? 64. 9 kuadrat berapa? 81. Itu ya. Jadi udah harus seperti itu. 13 kuadrat itu adalah 169.
Sehingga dikurangi 1 kuadrat kan 1. Jadi hasilnya adalah 168. Nah ini. Jadi 12 kali 14 itu adalah 168. Nah untuk kebenarannya silakan para pemirsa cek pakai kalkulator atau kertas catatan untuk mendapat kebenaran dari konsep ini. Ya. Kemudian soal lain tentang ini yaitu saya katakan nomor 2. Ya. Ini adalah 13 kali 17. 13 kali 17. Nah ini berapa? Nah ini cara mencari titik tengahnya itu begini aja. Ini jumlahkan, aja dibilang ganjil dan bilang ganjil, jumlahnya kan bilang genap. Nah kemudian dibagi 2. Jadi ini kan 30 bagi 2, jadi 15. Sehingga ini kita katakan 15 kurang 2. 15 kurang 2 kan 13. Dikali 15 tambah 2. Ini. Jadi A min B kali A plus B. Ya. Sehingga ini adalah 15 kuadrat kurang 2 kuadrat. Ini berarti 225 kurang 4. Hasilnya adalah 221. Ya, begitu para pemirsa di rumah. Jadi kita bisa menjawab cepat itu. Nah, ini kan saya menjelaskan prosedurnya. Ya. Misalnya saya mau menghitung umpamanya, nah ini karena saya mengingat daftar bilang kuadrat itu lebih besar. Jadi misalnya gini, berapakah 19 kali 21? Nah itu langsung saya bayangkan, berarti 20 kuadrat kurang 1 kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah 399. Pasti. Ya. Coba kita lihat ya. 19 kali 21 misalnya. kali 21. Ini jumlahnya 40, jadi kalau saya bagi 2 kan 20 nih. Jadi saya katakan 20 kurang 1 dikali 20 plus 1. Ini berarti 20 kuadrat, yang gampang ini, kurang 1 kuadrat. Ini bilangan yang gampang-gampang ini. Jadi ini sama dengan 400 kurang 1. Jadi adalah 399. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jadi prosedurnya seperti itu. Tetapi kalau kita berpikir secara cepat, kita bisa menjawab dalam waktu yang kurang dari 10 detik. Nah, jadi seperti itu para pemirsa di rumah. Bagaimana logika kita menerapkan perkalian istimewa ini di dalam perhitungan kita sehari-hari. Sebelumnya, kalau kita menggunakan pendekatan lain misalnya, 19 kali 21 itu, waktu pertemuan teknik perhitungan cepat itu sudah saya jelaskan, kita bisa pakai pendekatan lain. Misalnya begini, ini saya ambil 20 aja, jadi 20 kali 19 itu kan 380. Nah, berarti masih kurang 1 kali 19. Jadi 380, jadi ini kemari, ini 380, masih ditambah 19, jadi 399, sama aja, hanya pendekatannya yang berbeda. Nah, oleh karena itu, para pemirsa di rumah, atau para pembelajar matematika, pemerhati matematika pada umumnya, dalam hal pendekatan, mana yang sesuai dengan imajinasi kita, itu yang kita terapkan. Menurut kita, oh ini yang paling cepat, silahkan saja. Nah, yang ini memang saya menjelaskan tentang prosedur pendekatan-pendekatan yang perlu, sehingga para pemirsa dapat memiliki banyak sekali pendekatan yang bisa dipakai dalam operasi perkalian ini. Nah, silakan menggunakan yang konsep yang mana. Kemudian ada lagi, contoh soal yang keempat, itu adalah yang keempat.
itu adalah 12 kali 16 sama dengan berapa? Nah, jadi cara pendekatannya ini 28, berarti bagi 2 kan 14. Langsung bayangkan, berarti 14 kuadrat dikurang 2 kuadrat, karena titik tengahnya 14, titik sini kan 2, sama juga 2. Jadi 14 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi 196 kurang 4, jadi hasilnya adalah 192. Ya, jadi ini hasilnya adalah 192. Coba kita lihat prosedurnya. Apakah benar seperti itu? Jadi ini saya katakan sebagai 14 kurang 2, ini 14 tambah 2. Ya, jadi ini sama dengan 14 kuadrat kurang 2 kuadrat. Jadi ini adalah 196 kurang 2 kuadrat itu adalah 4. Jadi hasilnya adalah 192. Coba lihat. Sama persis. Apa yang kita lakukan secara cepat tanpa mengikuti prosedur yang panjang ini, dengan kita bandingkan dengan kalau prosedur logika sebenarnya itu seperti apa, jalannya seperti apa, nah itu ternyata sama persis. Jadi para pemirsa di rumah, perhatikan prosedur yang saya jelaskan kali ini di rumus perkalian istimewa yang ketiga pada penerapan perkalian aritmatika yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini rumus yang ketiga ini, pemakaian dan penerapan itu sangat gampang dibandingkan dengan rumus pertama dan kedua. Rumus pertama dan kedua ini, katakanlah di rumus ketiga ini kita menjawab suatu soal dengan waktu katakanlah 5 atau 6 detik, mungkin rumus pertama dan kedua ini bisa ada yang barangkali 15 detik, 14 detik, tapi pasti kurang dari 15 detik ke bawah. Nah, oleh karena itu, untuk rumus 1 dan 2 yang mungkin agak lebih panjang sedikit, itu akan saya jelaskan pada pertemuan yang mendatang. Jadi untuk pertemuan kali ini, para pemirsa di rumah, saya cukupkan dulu, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini dapat dipahami dengan baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk teman atau anak didik kita yang sedang mempelajari matematika dengan baik. Sehingga hal-hal seperti ini dapat menimbulkan kecintaannya atau kesukaannya kepada pelajaran matematika. Bagi mereka, mungkin yang paling penting itu adalah bagaimana hasil dari operasi-operasi itu. Bagi kita sebagai pendidik, sebenarnya yang lebih kita perhatikan itu adalah masalah prosedur. Sehingga kita memasukkan pengertian-pengertian konsep-konsep yang harus mereka terima, sehingga apa yang mereka pelajari itu bisa lebih melekat di pikiran mereka masing-masing. Mudah-mudahan dengan itu kecintaan para pembelajar matematika menjadi semakin meningkat dan akan berhasil di kemudian hari. Saya kira untuk sementara kita hanya sampai ke rumus yang ketiga aja dulu. Nanti pada pertemuan yang akan datang, saya akan lanjutkan untuk menerangkan rumus perkalian istimewa yang pertama dan kedua, serta penerapannya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.